Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehat, rahmat sempat sehingga kita semua dapat menyaksikan video singkat, ceramah singkat pada kali hari ini. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada beliau Presiden umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan risalahnya dari zaman jahiliyah hingga akhir wafatnya beliau, yang dimana risalah atau penunjuk beliau bisa kita nikmati sampai pada kali hari ini, dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberikan syafaat sehingga dapat menikmatinya surga. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian mengenai metodologi studi Islam, di mana metodologi studi Islam ini juga termasuk mata kuliah yang ada di ilmu-ilmu agama. Dalam secara bahasa ya, metodologi adalah rangkaian dari dua kata yang antara kata method dan logos. Method itu adalah cara dan logos adalah ilmu, sehingga atau secara kebahasaan metodologi adalah ilmu tentang cara-cara tertentu dalam melakukan suatu hal. Juga di dalam bahasa Arab ya, metodologi ini juga disebut sebagai manhaj. Ya, kata manhaj ini ya teman-teman berasal dari kata nahaja yanhaju najhan yang bermakna jelas dan terang. Kata ini itu mutlak ya, tanpa embel-embel atau dari sifat atau dari kata majmu. Berarti bahwasanya metodologi yang ini adalah menjelaskan ya, cara-caranya itu jelas, tidak majemuk ya. Kalau secara terminologi manhaj atau metode adalah adalah suatu cara atau jalan yang menyampaikan kepada hakikat ontologi suatu objek pemahaman pada setiap cabang keilmuan ya, melalui seperangkat kaidah-kaidah umum yang dapat mengarahkan aktivitas rasio hingga sampai kepada kebenaran objektif suatu penelitian atau penyelidikan tersebut ya. Dalam penjelasan di atas ya, setelah secara istilah metodologi atau manhaj itu, kalau secara istilah ya itu suatu ilmu yang bekerja di balik semua jenis dan beragam cabang ilmu pengetahuan dengan menganalisa metodologi dan membatasi gerak langkah secara logis dan sistematis ya. Berarti ya kalau mengenai hal yang di atas ya, ini juga berkesinambungan atau bersambung dengan menyambung mengenai tentang filsafat juga ya, dimana dalam ilmu filsafat tersebut ya, filsafat itu ya membahas ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan mendasar ya. Ya, kalau di dalam filsafat itu kan juga membahas tentang tiga cabang filsafat ilmu itu ya, itu membahas mengenai tentang tiga cabang yang dimana yang dipercayai sangat mendalam. Yang pertama yaitu kan ada aspek wujud, terus ada suatu objek ilmu yang biasa disebut dengan kajian ontologi. Nah, terus yang kedua yaitu bagaimana cara mengetahui hakikat ontologis sebagai sebuah wujud yang disebut
epistemologi. Terus yang ketiga adalah manfaat pengetahuan yang disebut aksikologi, yaitu kalau dalam filsafat itu membahas mengenai hal tersebut. Ya terus mesti akan ada yang bertanya, terus apa saja sih metode dalam memahami Islam? Ya, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan jenis-jenis metode dalam memahami Islam itu ada ulumul tafsir, ulumul hadis, ada filsafat dan teologi, nanti ada tasawuf, ada mistis Islam atau kajian fikih atau akidah usuliyah, dan ada pemikiran, dan ya dari banyak sekali lah itu. Terus apa sih objek yang dikaji studi Islam ya? Objek yang dikaji studi Islam ini ya itu semuanya atau seluruhnya itu membicarakan Islam, mulai dari level atau tingkatan wahyu yang berupa nash, terus ada hasil pemikiran ulama, sampai pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat muslim, yaitu ketika mereka menjalani suatu ibadah, suatu hal, suatu apa ya, itu nanti kita pahami juga. Nah itu tentang kajiannya. Terus dimana setelah kita memahami pengertian dari metodologi studi Islam yang kadang disingkat dengan MSI, itu akan banyak sekali manfaat ya, dimana kita ya sebagai seorang muslim mesti sangat sekali memerlukan hal tersebut, karena kita itu dalam mempelajari agama atau melakukan suatu hal peribadahan ya, itu kita harus benar-benar tahu secara kafah benar, atau sehingga kita itu menjadi muslim yang kafah ya. Itulah kita harus mempelajari tentang ilmu-ilmu tersebut. Jangan sampai kita itu belajar pada cara yang salah, ataupun kita nanti belajar pada suatu ilmu yang dimana hanya satu guru atau apa, sehingga kita ilmu ini monoton itu saja. Nah Islam itu kan sangat luas ya, jadi kita itu harus mempelajari ilmu itu secara luas dari banyak tempat. Ya kalau dikatakan mengenai organisasi ya, jangan jadi organisasi itu ya, itu sebagai wadah untuk kita berproses atau kita berjalan. Akan tetapi kita juga harus mempelajari ilmu yang lain, sehingga kita itu tidak membid'ah-bid'ahkan yang lain gitu loh. Kita paham secara langsung apa ini, sehingga jangan sampai kita itu belajar pada ilmu yang kurang, sehingga kita belum paham pengertiannya, kita mengatakan hal yang tidak baik ya. Ya, disinilah ya, manfaat dari mempelajari metodologi studi Islam ya, yang dimana itu dapat memberikan ruang pemikiran yang lebih kritis terhadap persoalan agama, sehingga kita ataupun semuanya itu tidak menganggap bahwa Islam itu, atau Islam yang dahulu atau Islam yang apa itu menjadi dianggap sepele gitu. Nah itu yang menjadi persoalan atau dari banyak permasalahan di situ. Yaitu saran saya buat teman-teman atau semuanya mengenai hal tersebut ya, kita penting sekali mengkaji Islam itu secara sempurna. Jangan sampai kita tuh belajar Islam hanya sekedar kayak tahu sedikit, nanti seakan-akan ilmu itu udah sangat dikuasai, sehingga kita kayak mengatakan kalau ilmu yang lain beda dari apa yang kita ketahui itu melenceng ya, bid'ah. Jangan seperti itu ya teman. Ya mungkin itu saja mengenai pemahaman atau kajian yang mengenai metodologi Islam. Jikalau ada salahnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jikalau ada kebenaran atau
hal yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga bisa menjadi penambahan ilmu buat kita dan teman-teman semua, bisa saling belajar. Ya, cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.